Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Leonoto Esos MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dwi Hanggoro SPI MPPMN selaku coach dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ada Salasida Dentara, kelas D3 nomor presisi 34. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Buku Pedoman Pengisian Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan atau yang biasa dikenal dengan RDSKEL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. Latar belakang permasalahan yang pertama, penggunaan aplikasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan belum terlaksana oleh desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi perkembangan desa melalui aplikasi FDSKEL ini masih awam. Berdasarkan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa, yang dimaksud dengan evaluasi perkembangan desa yakni suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Adapun tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah membantu kepala desa atau perangkat desa memahami bagaimana untuk melaksanakan evaluasi perkembangan desa melalui aplikasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini. Kemudian ruang lingkup pelaksanaan proses aktualisasi ini yakni di tempat saya melaksanakan orientasi pada saat ini, yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. Adapun kegiatan dan tahapan kegiatan yang pertama adalah laporan dan koordinasi. Dan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ialah konsultasi dengan atasan. Kemudian mendapatkan masukan dari atasan dan selanjutnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua yakni kegiatan membuat rancangan buku pedoman dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mencari referensi dan mengumpulkan serta regulasi, kemudian membuat rancangan buku pedoman tersebut. Yang ketiga yakni membuat buku pedoman, membuat rancangan buku pedoman ini dan melaksanakan koordinasi dengan atasan, kemudian memperbanyak rancangan kemudian memperbaiki rancangan dan membuat buku pedoman tersebut. Langkah keempat yakni dengan mendistribusikan buku pedoman ini dengan tahapan sebagai berikut. Memperbanyak buku pedoman dan mendistribusikan buku pedoman tersebut kepada perangkat desa. Kemudian yang kelima adalah menyosialisasikan buku pedoman ini dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Memperkenalkan aplikasi evaluasi perkembangan desa ini, karena aplikasi evaluasi perkembangan desa ini di Kabupaten Lombok Tengah masih awam penggunaannya. Kemudian memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini. Selanjutnya langkah yang keenam ialah mengevaluasi buku pedoman yang telah dibuat. Adapun cara untuk mengevaluasi dengan tahapan sebagai berikut, yaitu membuat angket atau kuesioner yang ditujukan kepada perangkat desa atau kepala desa. Kemudian setelah itu melaporkan hasil evaluasi ini kepada atasan. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini yakni nilai akuntabilitas, yaitu bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Kemudian ada nilai yang kedua yakni nasionalisme, yaitu sebagai wujud nyata dari pengamalan sila keempat, yaitu dengan jalan musyawarah untuk berkonsultasi kepada atasan. Kemudian nilai ketiga yakni etika publik, yaitu bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan sopan dan beretika, baik itu kepada atasan
maupun kepada perangkat desa. Kemudian nilai keempat yakni komitmen mutu, yakni bagaimana melaksanakan tugas secara maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian nilai yang kelima yakni anti korupsi. Dalam hal ini kita mengambil nilai keberanian, yaitu bagaimana kita mengutarakan pendapat kepada atasan dan adanya transparansi yaitu dalam setiap proses kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.